wabarakatuh. Salam sejahtera kepada pendidik di seluruh Indonesia. Saya Resti Pramita, CGP Angkatan 6 dari Kota Pekalongan. Dan kali ini saya bersama Ibu Yulia Sari Sukmawati, SPD SD dari SD Negeri Degayu 01. Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan saya, Ibu Yulia Sari, akan melaksanakan supervisi akademik gitu. Iya. Itu saya laksanakan untuk memenuhi tugas saya sebagai CGP Angkatan 6. Namun sebelum observasi, kami akan melaksanakan pra-observasi terlebih dahulu bersama Ibu Yuli. Ya. Bagaimana kabarnya Bu Yuli? Alhamdulillah sehat, baik saja Mbak. Alhamdulillah. Jadi Bu, kita akan melaksanakan observasi di kelas Bu Yuli. Sekarang Bu Yuli mengajar kelas berapa Bu Yuli? Saya mengajar di kelas 4. Kelas 4 iya, ya. Kelas 4. Nanti Bu Yuli akan menerapkan pembelajaran dalam mata pelajaran kalau nantinya bahasa Indonesia yang akan saya terapkan. Oke. Adapun tujuan supervisi akademik ini diantaranya itu untuk meningkatkan kompetensi kami sebagai guru atau pendidik di Indonesia ini ya Bu. Iya. Semoga kita bisa menjadi pendidik yang lebih baik lagi lah. Amin ya, yang diharapkan seperti itu. Bu Yuli, nanti kan akan melaksanakan observasi nih. Iya. Apa sih harapan Bu Yuli nanti setelah melaksanakan observasi di kelas Bu Yuli? Setelah saya diobservasi seperti itu Mbak, sebenarnya sih tetap mengajar lebih baik lagi. Segala sesuatu pasti kita sebagai guru pun pasti ada kekurangannya. Ketika diobservasi, teman bisa memberikan feedback lagi bagaimana yang lebih baiknya lagi, dan itu bisa kita diskusikan bersama. Betul. Saling mengisi, Bu yang seperti ini bagaimana. Nah, itulah yang harapan saya, ada yang saling mengisi, kita bisa bagaimana caranya sharing untuk anak-anak kita menjadi lebih baik lagi. Amin. Terus apa tujuan pembelajarannya Bu Yuli? Tujuan pembelajaran untuk bahasa Indonesia ini yaitu peserta didik dengan kegiatan membaca, yaitu peserta didik dapat mengucapkan kata-kata yang panjang dan secara benar. Kemudian setelah membaca, peserta didik dapat mengidentifikasi kata-kata baru yang ada pada bacaan ataupun yang ada dalam infografis atau dalam video-video pembelajaran yang nanti akan saya berikan. Bu Yuli kan sudah lama mengajar nih. Bu Yuli, menurut Bu Yuli itu ada nggak beberapa masalah dalam peserta didik kita umumnya saat pembelajaran di kelas Bu Yuli? Kalau permasalahan mungkin hampir setiap hari ada. Karena anak-anak itu kan mungkin dari rumah ke sekolahan, perasaan itu mempengaruhi belajar mereka, motivasi belajar mereka nanti sampai di sekolah bagaimana itu berpengaruh. Jadi kalau di kelas itu kita bisa melihat bagaimana anak-anak itu akan belajar, kesiapan mereka belajar itu kita bisa melihat dari situ. Kesiapan belajar anak-anak, terus emosi mereka ketika belajar. Jadi kadang di dalam kelas ada anak yang bermacam-macam. Iya betul, tergantung dengan kesiapan heterogen ya Bu Yuli. Heterogen banget. Sesuai dengan kesiapan belajar mereka dan sebagainya. Bu Yuli, untuk menghadapi anak-anak kita nih yang heterogen, entah itu dari kesiapan belajarnya dan sebagainya, itu apa sih yang Bu Yuli persiapkan? Banyak sekali yang sebenarnya harus saya persiapkan itu. Yang pertama, kalau pada pembelajarannya ketika mengajar itu melihat anak-anak itu karakternya bermacam-macam dan cara belajar mereka juga bermacam-macam. Itu saya menerapkan kemarin masih viral, masih bagus-bagusnya ini IKM itu booming, harus berdiferensiasi. Itu saya mencoba untuk berdiferensiasi dengan anak-anak. Jadi itu kemudian dikolaborasikan dengan metode-metode yang sudah pernah ada gitu, dengan permainan,
dengan macam-macam melihat video dan sebagainya itu. Jadi rencananya nanti Bu Yuli akan menerapkan pembelajaran berdiferensi Iya, untuk betul. agar menyesuaikan kebutuhan murid tadi yang berbeda-beda itu ya Bu Yuli. Wah, luar biasa. Saya nggak sabar nih Bu Yuli untuk melihat penerapan pembelajaran berdiferensi yang Bu Yuli laksanakan nanti. Iya. Nah, Bu Yuli, apa strategi yang Bu Yuli lakukan nanti rencananya? Iya. Apa saja sih metode-metodenya atau media-medianya yang sudah disiapkan Bu Yuli? Untuk yang pertama biasanya strateginya itu kita kan sudah mengelompokkan. Dari hasil kelompok itu kan nanti ada kelompok dari visual, auditory dan kinestetik. Juga nanti saya kolaborasikan dengan melihat dari kemampuan mereka. Iya, kemampuan mereka bagaimana. Ada siswa yang kemampuannya memang tinggi, ada yang sedang, ada yang perlu bimbingan. Oh iya, berarti Bu Yuli sebelumnya sudah memberikan diagnosa awal gitu nih. Iya, sudah melaksanakan itu. Iya, sebelum langkah awal ya. Sebelum melakukan berdiferensiasi, kita juga sudah melihat mana anak yang kemampuannya sudah di atas rata-rata, maksudnya bisa di mandiri, belajar mandiri, yang sedang, kemudian yang perlu bimbingan, yang sudah berkembang cukup dan perlu bimbingan gitu. Iya, betul. Jadi nanti ada juga melalui permainan. Ada permainan nih, asik pasti. Ini anak-anak kan suka sekali nih sama permainan. Karena karakter anak itu memang bermain. Betul sekali. Ya, biar yang tidak semangat jadi ikut semangat. Meskipun mereka yang kurang mampu itu tetap ada rasa pengen berkompetisi kalau ada permainan seperti itu. Betul. Nah, tadi strateginya sudah disiapkan, medianya dan sebagainya. Nah, tadi mata pelajarannya tadi bahasa Indonesia ya Bu Yuli. Kira-kira Bu, dalam tujuan itu ada beberapa hal yang Ibu harapkan mengenai apa sih area pengembangan yang Ibu harapkan untuk dicapai setelah pembelajaran itu? Areanya itu sebenarnya perubahan yang dampak dari pembelajaran itu adalah saya mengharapkan dampak positif dari mereka. Dampak positif. Ya, budaya positif mereka itu. Terutama kan karena pada akhir-akhir ini kita kemarin baru pandemi, lama tidak berangkat, itu pengaruh dengan kegiatan anak sering menggunakan gadget, itu juga berpengaruh. Nah, ini adalah saya di sini berusaha untuk meminimaliskan meminimaliskan dampak yang tidak baik, memaksimalkan budaya positifnya. Jadi anak-anak saya ingin nanti pembelajarannya bermakna, dampak budaya positifnya terlihat nyata seperti itu. Luar biasa. Nah, tadi untuk mencapai area pengembangan yang tadi tujuannya itu yang diharapkan Bu Yuli tadi dengan berbagai strategi ya Bu Yuli. Tadi strateginya ada pembelajaran Bu Yuli tadi diferensi dengan berbagai media, permainan dan sebagainya ya Bu Yuli ya. Luar biasa. Nah, saya sangat mendukung apa yang akan nanti Ibu terapkan, terutama tadi pembelajaran berdiferensi karena memang kebutuhan murid kita itu dari satu anak dengan anak yang lainnya itu sangat berbeda ya Bu Yuli. Jadi kita sebagai pendidik juga harus bisa memfasilitasi mereka sesuai dengan kebutuhannya. Betul sekali. Semoga Bu Yuli nanti pembelajarannya berjalan dengan lancar dan anak-anak bisa melaksanakan pembelajaran dengan aktif dan semangat serta pembelajaran yang bermakna sesuai dengan harapan Bu Yuli. Iya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.
mengidentifikasi kata atau kosakata baru. Ya, kemudian kalian juga dapat menggunakan kalimat efektif. Nah, untuk itu pertama-tama kita lihat yuk. Kalau kalian lihat gambar di layar itu, apa sih yang ada dalam benak kalian? Pulau. Kalau laut. Kemudian mencari kosakata baru yang kalian belum tahu artinya. Ditulis di buku kalian. Sedangkan yang sini kalian pakainya buku ini, cari kata-kata baru, kemudian carilah di kamus yang sudah Yuli siapkan. Ya, nanti Yuli siapkan di sini. Nah, permainan buat kalian. Kelas sekarang coba kalian putar bangkunya. Ini ada kertas ya. Nah, di sini ada kartu-kartu yang di sini kartu kosakata baru, di sini arti dari kosakata tersebut. Nah, untuk kalian silakan dipotong, nanti diberikan kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Trisnawati selaku pengajar praktek CGP Angkatan 6. Kemudian rekan saya Ibu Yulia Sari Sukmawati selaku rekan saya yang telah diobservasi kemarin. Pada kesempatan kali ini kita dalam rangka untuk kegiatan pasca observasi Bu. Setelah kemarin saya dan Ibu melaksanakan pra observasi dan observasi. Kemudian yang berikutnya adalah hasil analisis observasi kemarin yang telah Ibu laksanakan. Ada pun beberapa hal yang akan saya tanyakan. Yang pertama adalah tentang pelaksanaan pembelajaran yang sudah Ibu terapkan di kelas 4 kemarin, tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran sudah berlangsung lancar, yaitu Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensi nggih Bu nggih? Ya, dengan diferensi proses nggih Bu? Ya, prosesnya berbeda-beda, terus berdiferensi konten. Tadi kemarin itu kontennya ada yang apa Bu? Ada yang menggunakan rombook, ada yang menggunakan kartu kata. Iya, Ya, kamus nggih kemarin kamus besar, nggih, ya, luar Pak. biasa. Kemudian Ibu sudah menyiapkan beberapa media, ada teka-teki silang dan sebagainya.
Saya kira itu pembelajarannya sudah luar biasa Bu, untuk anak-anak, membuat mereka antusias dan sesuai kebutuhan mereka, karena kelompoknya itu sudah disesuaikan dengan gaya belajar siswa atau profil belajar murid nggih. Nggih. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kemarin itu ada 1-2 anak ya Bu ya, yang itu terlihat kurang antusias atau ada sesuatu bad mood ya Bu ya. Bad mood, emosinya sedang tidak begitu anak-anak itu. Jadi mungkin karena tidak satu kelompok dengan temannya, kadang seperti itu, jadi dia ketika dipisahkan sesuai dengan gaya belajarnya mereka, akhirnya jadi bad mood seperti itu. Nah, tetapi yang bagian memakai alat peraga Chromebook, karena anak-anak kan masih senang bermain ya, rasa ingin tahunya itu yang bagian ini tidak, kan pengen Bu yang itu. Oh, jadi ada analisis, kita menganalisiskan ternyata anak pun harus, kalau pakai Chromebook semua, cuman kontennya aja yang agak dibedakan seperti itu. Kalau prosesnya, kalau permainan prosesnya mungkin kalau dikasih permainan semua anak-anak antusias, tetapi prosesnya mungkin ketika di yang visual itu kan anak-anak melihat kemarin kan wisata Raja Ampat. Nah, melihat video Raja Ampat dengan informasi secara itu, anak-anak sudah bisa menemukan kata-kata baru yang mereka tidak tahu dari melihat video. Yang visual. Tetapi kalau yang satu lagi bisa juga pakainya tulisan, melihat gambar dengan informasi yang tulisan itu, anak-anak mencari di tulisan itu. Setelah pembelajaran yang Ibu terapkan kemarin, menurut Ibu kira-kira apa yang perlu, kompetensi Ibu yang perlu dikembangkan? Kira-kira sudah baik atau ada yang perlu diperbaiki lagi apa enggak menurut? Kalau baik, saya katakan belum, saya merasa belum baik, harus ada perbaikan lagi. Karena setiap anak karakteristiknya berbeda-beda, dan itu setiap kelompok itu pasti ada sesuatu yang kurang pas ya gitu anak. Nah, ini saya masih mencari untuk peningkatan pembelajaran mereka, yang salah satunya rasa ingin tahu, ketertarikan dan minat-minat mereka. Nah, itu masih saya pelajari, saya tingkatkan lebih. Berarti Ibu mau meningkatkan tentang bagaimana membuat anak semakin tertarik gitu ya? Ya, satu tertarik, yang kedua berarti itu termasuk rasa ingin tahu mereka lebih. Hal yang ingin Ibu kembangkan ke depannya. Kira-kira Ibu untuk melaksanakannya, Ibu harus bagaimana menurut Ibu? Saling kolaborasi dengan anak-anak, kita saling bertanya, berdiskusi juga kayak gitu ya. Maksudnya gini, diskusi dengan anak tidak hanya di sekolah saja, itu juga termasuk mempengaruhi emosi mereka. Sebenarnya cara belajar mereka di rumah dan di sekolahan bagaimana, itu mempengaruhi mereka belajar di sekolah. Anak-anak kita diajak diskusi bersama, ini kalau ini bagaimana nak, gitu ya, seperti itulah untuk kedepannya. Intinya saling berdiskusi atau dengan sama anak-anak lah, sama anak-anak dulu yang saling bersangkutan gitu ya. Itu menurut Ibu kapan akan melakukan hal tersebut? Kalau bisa setiap hari sedikit demi sedikit berproses. Tidak bisa, karena kalau seperti itu tidak bisa langsung instan, seperti itu tidak bisa. Jadi sedikit demi sedikit kita lihat perkembangan dampaknya dari itu bagaimana, seperti itu. Baik, nanti semoga bisa terlaksana gitu ya. Iya. Ada beberapa aspek area pengembangan, aktivitas pengembangan, diantaranya ada keterampilan berelasi, ya kan? Di situ Ibu sudah menerapkan anak-anak diskusi nggih? Iya, diskusi. Aktivitas pengembangannya berarti keterampilan berelasi. Iya. Tujuan yang hendak dicapai Selain ketika anak-anak itu berelasi itu, berarti tujuannya apa Bu? tujuannya mereka bisa saling kerjasama. Saling kerjasama ya? Kerjasama dalam satu kelompok itu. Ya, yang kedua tidak adanya intimidasi dalam satu kelompok. Kadang-kadang ada yang mengintimidasi selama pembelajaran itu tidak ada. Mungkin bisa juga
teman sebaya, tutor sebaya yang ada di salah satu kelompok yang lebih pandai, dia bisa mengajari teman itu. Tutor sebaya. Itu intinya seperti itu. Oke, ukuran keberhasilannya, tampilan berelasinya itu tercapai. Oh, tercapai, iya. Itu jika anak-anak bagaimana? Dalam satu kelompok mereka bisa berdiskusi dengan baik, ya, berdiskusi dengan baik tanpa harus membeda-bedakan itu kamu sebenarnya kamu ini kayak gitu, dan bersosialisasi dengan baik. Apa yang Ibu perlukan untuk mendukung hal tersebut? Betul, pemberian motivasi supaya, jika ada anak yang seperti itulah, iya, katakanlah. Kemudian waktu yang akan Ibu laksanakan tadi, nah itu seperti berucap terus tiap hari memotivasi siswa seperti itu. yeah. Oke, itu pengembangan yang akan ditingkatkan nanti ke depannya. Itu tadi keterampilan berrelasi, Ibu. Iya. Yang kedua itu budaya positifnya, misalnya area pengembangannya, Bu. Kemarin kan sudah menerapkan budaya positif ya. Contohnya berdoa sebelum sesudah, kemudian terus positifnya itu ketika ingin saling bertanya, mereka mengangkat tangan atau mengatakan tidak saling berebut bertanya. Kedepannya berarti Ibu akan tetap melaksanakan itu. Nah, tujuan yang akan dicapai itu apa, Bu? Penerapan budaya positif meskipun baik di dalam kelas ketika pembelajaran maupun di luar kelas. Kira-kira ukuran keberhasilannya kalau budaya positif itu sudah terlaksana di kelas itu, oh ini udah terlaksana dengan baik nih budaya positif di kelas saya atau kelas Ibu misalnya. Ukuran keberhasilannya kalau itu udah berhasil itu apa ukurannya? Ukurannya terlihat dari perubahan perilaku mereka. Ya, perubahan perilaku nggih. Iya, perubahan perilaku mereka itu terlihat baik di dalam kelas maupun di luar. Itu apa hal yang Ibu butuhkan atau pendukungnya untuk melaksanakan hal tersebut? Pendukungnya sebenarnya tidak hanya saya malah berkolaborasi dengan rekan kerja, saling mendukung. Karena tidak hanya di kelas 4 saja, mungkin dengan adanya kelas yang lain juga mengikuti seperti itu, mungkin lebih cepat atau lebih perubahan dampak perilakunya itu terlihat. Kerjasama antara warga sekolah lah, karena itu kan budaya positif tidak hanya di kelas, tapi di lingkungan sekolah kita. Untuk waktu pelaksanaannya ya kira-kira seperti apa? Bisa setiap hari bisa juga kita jadwalkan pas ada pelajaran memang harus materi untuk diskusi itu juga bisa, tapi tiap hari pembiasaan itu juga bisa. Dalam pembelajaran setiap kali. Terima kasih atas kesempatannya dan waktunya. Nah, yang sudah kita laksanakan ini tadi pasca observasi ini, kira-kira bagaimana perasaan Bu Yuli setelah melaksanakan? Perasaan saya sebenarnya semangat sekali untuk melaksanakan seperti itu karena ingin melihat dampak perubahan untuk perilaku anak-anak, terus pembelajaran mereka, ketercapaian mereka, kemudian tetapi ya itu perlu kerja keras untuk melakukan hal-hal yang bisa membuat lebih baik lagi, itu perlu kerja keras. Perubahan dari hal yang kecil untuk menjadikan yang lebih besar lagi. Dimulai dari perubahan yang kecil untuk melakukan perubahan yang besar. Intinya kita saling berkolaborasi, saling berbagi, dan yang lainnya untuk menciptakan pembelajaran yang lebih baik lagi untuk anak-anak kita. Terima kasih atas waktunya, Bu Trisna juga terima kasih atas kehadirannya, atas bimbingannya selama ini, sehingga proses dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi berjalan dengan lancar. Akhirnya saya tutup kegiatan hari ini. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.